Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenrika Kurniati Rahayu MPD, CGP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Ingin memaparkan tentang modul 1.4 Budaya Positif, demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan taruna yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah gambar segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Langkah pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan yaitu taruna atau murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama yaitu Intan tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah video penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, masuk. Silakan. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Bisa dipanggil saya? Iya. Silakan duduk, Intan. Baik, Miss. Ada apa ya? Begini, Intan. Tadi Bu Rika mendapat laporan dari Danton, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Laila. Kenapa? Iya, Bu, benar. Saya kesal dengan dia. Setiap hari kerjanya mencontek. Bukan hanya PR kami aja, tapi tugas lainnya. Jika tidak dicontekin, dia bilangnya saya pelit. Subhanallah, wajarlah kalau Intan marah dan kesal. Kalau ibu ada di posisi Intan, Bu Rika akan melakukan hal yang sama. Kemudian apa yang dilakukan Intan? Saya marah-marah, Bu. Tanpa sadar, saya merobek bukunya. Robek bukunya. Mengapa Intan merobekkan buku Laila? Pasti ada alasannya kan? Iya, Bu, pastilah. Masa iya saya biarkan saja Lala seperti itu. Tiap hari dia mencontek, tidak mau berusaha. Saya capek-capek mengerjakannya, Lala cuma tinggal nyalin. Siapa yang tidak kesal, Bu? Subhanallah, ya wajarlah kalau Intan merasa kesal. Karena Intan kan tidak rela jika tugasnya dicontek begitu saja oleh Laila. Ibu sangat menghargai tindakan Intan yang tidak lebih buruk dari yang Intan lakukan tadi. Misalnya Intan memukul Laila atau memperlakukan fisik lainnya. Nah, sekarang Intan pikir ya, dengan tindakan merobek bukunya Laila, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Aduh, Menurut Intan, keyakinan kelas apa yang telah Intan tidak patuhi dengan merobek buku Laila? saling menghormati dan menghargai sesama teman, Bu. Ya, nah benar sekali. Menurut Intan, menghormati sesama teman itu penting tidak menurut Intan? Penting, Bu. Ya, baik. Kalau menurut Intan itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah atau sedang emosi? Harus lebih sabar lagi, Bu. Iya, Intan bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Insya Allah saya bersedia, Bu. Ya. Nah, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang lagi? Bersabar dan menahan amarah saya, Bu. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru, mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Nah, ini baru tindakan atau solusi yang tepat, Intan. Lain kali kalau ada teman yang memaksa meminjam atau meminta contekan tugas, jangan segan-segan laporkan ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran. Ya, tetap semangat ya Intan.
Karena masalah ini sudah bisa kita selesaikan, Intan boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu, izin kembali ke kelas ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Nama Intan, kelas 11 Matematika 1. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri amarah saya karena perilaku teman saya harus bersabar dan menghormati sesama teman. Terima kasih. Kasus kedua, Brilian sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah video penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Masuk. Iya, silakan masuk. Selamat pagi Bu. Pagi. Maaf Bu, itu manggil saya. Iya, benar Brilian. Silakan duduk. Makasih Bu. Begini Brilian, tadi Bu Rika dapat laporan dari guru BK kalau akhir-akhir ini Brilian seringkali terlambat datang ke sekolah ya? Iya Bu. Seingat Brilian, sudah berapa kali Brilian terlambat ke sekolah? Seingat saya masih 3 kali Bu. Oh ya, 3 kali ya? Iya Bu. Menurut Brilian, terlambat datang ke sekolah sehingga tidak ikut apel pagi dan tidak mengikuti pembelajaran di jam pertama itu kesalahan bukan? Iya Bu. Saya setuju untuk kesalahan. Ya, baik Brilian, berbuat kesalahan itu manusiawi sekali. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan dan tentunya berusaha untuk memperbaikinya. Brilian setuju nggak kira-kira? Iya Bu, saya setuju. Brilian, kalau gitu cari solusinya sama-sama ya. Iya Bu. Brilian dalam bulan ini sudah 3 kali terlambat. Pasti punya alasan tertentu. Ibu boleh tahu apa alasannya mengapa Brilian sering terlambat datang ke sekolah sehingga tidak sempat mengikuti apel pagi dan pembelajaran di jam pertama. Akhir ini saya sering kesiangan banget Bu, Ya. karena saya bergadang, main Ya. game dengan teman-teman dan kurang tidur Bu. Dan sering juga bangun kesiangan Bu. Ya, baik Brilian. Ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ingat Bu. Kalau misalnya terlambat datang ke sekolah, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, kalau gitu menurut Brilian, keyakinan kelas mana yang telah Brilian langgar? Disiplin Bu. Menurut Brilian, disiplin itu penting atau tidak untuk Brilian? Penting Bu, karena disiplin membuat Brilian bisa datang ke sekolah lebih awal dan menghargai waktu. Sip, mantap jawaban kamu. Betul sekali itu jawaban kamu. Karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Sama halnya kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugas-tugas tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Iya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti apel pagi Bu. Ya, sikap meminta maaf ini sudah merupakan sikap yang sangat bagus dan luar biasa. Kalau begitu, menurut Brilian, apa yang akan Brilian lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan berusaha untuk tidak sering terlambat dan tidak sering bermain game pada saat malam hari dan juga tidak tidur sangat larut malam Bu. Ya, baik. Nah, sekarang Brilian sudah menemukan solusinya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan setelah ini Bu Rika akan coba menghubungi orang tua Brilian ya, agar bisa mengingatkan supaya mereka bisa membangunkan Brilian lebih awal agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Nah, sekarang Brilian silakan kembali ke kelas ya. Silakan kerjakan tugas-tugas yang Brilian ketinggalan di 3 hari terakhir ini. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf. Izin keluar sekarang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. 11.1. Terima kasih Bu Guru, saya merasa senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, yaitu tidur terlalu larut malam sehingga mengakibatkan saya terlambat ke sekolah. Terima kasih. Demikian video penerapan segitiga restitusi. Terima kasih, salam bahagia.